Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang dan selamat datang di presentasi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hajizah dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Saya senang bisa bertemu Anda semuanya. Baiklah, di sini saya akan membawakan topik penting yaitu obesitas pada anak dan remaja. Sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi teknologi informasi gizi, kita tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya masalah serius yang kita hadapi sekarang yaitu kejadian obesitas yang semakin meningkat pada anak-anak dan remaja. Pada presentasi ini akan saya membahas lebih lanjut tentang faktor penyebab obesitas pada anak dan remaja, dampak negatif yang ditimbulkannya, dan bagaimana teknologi informasi gizi dapat berperan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, mari kita mulai presentasi dengan semangat dan antusias. Selamat menyimak. Baiklah, untuk definisinya banyak dari beberapa, yaitu salah satunya yaitu penumpukan lemak yang berlebihan di dalam badan atau kegemukan yang berlebihan. Itu menurut KBBI pada tahun 1996. Kemudian menurut Papalia dan Ols pada tahun 1995 bahwa obesitas atau kegemukan terjadi jika individu mengkonsumsi kalori yang berlebihan dari yang mereka butuhkan. Kemudian menurut Sarafino tahun 1998 juga mengatakan bahwa obesitas adalah sebagai suatu simpanan yang berlebih dalam bentuk lemak yang berdampak buruk bagi kesehatan. Kemudian ada pengertian dari psikologis menurut Putman and Woodman pada tahun 1996 adalah simpanan energi yang berlebih dalam bentuk lemak yang berdampak buruk bagi kesehatan dan perpanjangan usia. Kemudian untuk epidemiologi untuk bagian anak, yaitu obesitas pada anak adalah kondisi medis pada anak yang ditandai dengan berat badan di atas rata-rata dari indeks massa tubuh atau body mass index yang di atas normal. Kemudian untuk remaja, obesitas yang terjadi pada masa remaja perlu mendapatkan perhatian sebab bila kemudian berlanjut hingga dewasa akan sulit diatasi serta konvensional atau diet dan olahraga. Obesitas pada remaja tidak hanya menjadi masalah bagi kesehatan di kemudian hari, tetapi juga membawa masalah bagi kehidupan sosial dan emosi yang cukup berarti pada remaja. Kemudian kita akan bahas faktor risiko penyakit pada obesitas. Yang pertama ada faktor genetik. Obesitas cenderung untuk diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan kontribusi sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Yang termasuk faktor lingkungan dalam hal ini adalah perilaku atau pola gaya hidup, misalnya apa yang mereka makan dan berapa kali seseorang makan serta bagaimana aktivitas setiap harinya. Kemudian yang ketiga, hormonal. Pada usia lanjut terjadi penurunan metabolisme basal tubuh sehingga mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan berat badannya. Selain hormon tiroid, hormon insulin juga dapat menyebabkan kegemukan. Kemudian yang keempat, faktor psikososial. Apa yang ada dalam pikiran seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan makan. Banyak orang yang memberi reaksi terhadap emosinya dengan makan. Seperti dia lagi bad mood, akhirnya dia dengan stres, akhirnya dia melampiaskannya dengan makan. Nah, itu termasuk faktor psikososial. Kemudian faktor kesehatan. Ada beberapa penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya obesitas, antara lain yang pertama hipotiroidisme, yang kedua sindroma Cushing, yang ketiga sindroma Prader-Willi. Kemudian beberapa kelainan saraf yang dapat menyebabkan seseorang menjadi banyak makan.
Kemudian ada faktor perkembangan, penambahan ukuran dan atau jumlah sel-sel lemak menyebabkan bertambahnya jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. Penderita obesitas terutama yang menjadi gemuk pada masa kanak-kanak dapat memiliki sel lemak sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan orang dengan berat badan normal. Kemudian ada faktor fisik. Seseorang dengan aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan prevalensi terjadi obesitas, seperti tidak pernah berolahraga, ya itu termasuk faktor fisik. Kemudian untuk dampak obesitas pada remaja, dapat menyebabkan berbagai masalah ortopedik, termasuk nyeri punggung bagian bawah dan membentuk osteoarthritis atau pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Kemudian selanjutnya itu, obesitas meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit menahun antara lain seperti DM tipe 2, penyakit kanker, stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan hipertensi. Kemudian dampak untuk obesitas pada anak itu lebih ringan daripada dampak pada remaja. Misalnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak lebih cepat matang, sehingga pada anak wanita lebih cepat menarche atau haid untuk pertama kali pada usia yang lebih dini. Kemudian mengalami gangguan ortopedik, yaitu menimbulkan gejala nyeri panggul atau lutut dan terbatasnya gerakan panggul. Kemudian mengalami pseudotumor sel cerebri atau akibat peningkatan ringan tekanan intrakranial pada anak obesitas disebabkan oleh gangguan jantung dan paru-paru yang menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida dan memberikan gejala penyakit kepala. Kemudian untuk diagnosa obesitas gimana? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mendiagnosa obesitas, yaitu dengan cara yang pertama mengukur lemak tubuh seperti underwater weight, body part, atau DEXA. Kemudian yang kedua mengukur lingkar pinggang, dan yang ketiga menggunakan IMT dan BMI. Kemudian untuk mengurangi prevalensi obesitas itu bagaimana? Yaitu ada beberapa cara untuk mengurangi prevalensi obesitas, yaitu yang pertama pencegahan dan yang kedua pengobatan. Kemudian untuk program penurunan berat badan itu ada 4 tahap. Yang pertama, diet harus aman dan memenuhi kebutuhan harian, harus rendah kalori. Jadi kalau misalnya kebutuhan dalam seseorang misalnya 2000, untuk dietnya aman ya, jadi yang aman seperti di bawah 2000 atau dengan diet 1500 kalori seperti itu. Kemudian yang kedua, program harus diarahkan kepada penurunan berat badan secara stabil, perlahan dan stabil. Jangan tiba-tiba hari ini nggak makan, terus besoknya makan banyak, itu nanti bakal merusak sel-sel kita. Kemudian yang ketiga, sebelum program melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan yang keempat, meliputi pemeliharaan berat badan setelah penurunan berat badan tercapai. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil diet untuk menurunkan berat badan, tetap harus menjaga, jangan mentang-mentang udah turun berat badan kemudian makan seenaknya, jangan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Wulan Hajizah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.